Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Mawarsa Sonia, NIM 2020411013. Di sini saya akan menjawab ulangan akhir semester Bahasa Indonesia. Pola gabungan terikat adalah penulisan kata yang digabungkan dengan kata berikutnya. Tanda hubung plus digunakan untuk bentuk terikat. 1. Adi plus kuasa, yang benar adalah adi kuasa, digabung. 2. Catur plus tunggal, yang benar adalah catur tunggal. 3. Dwi plus warna, yang benar adalah dwi warna. 4. Ekstra plus kurikuler, yang benar adalah ekstra kurikuler. 5. Kontra plus revolusi, yang benar adalah kontra revolusi. 6. Purna plus wirawan, yang benar adalah purna wirawan. 7. Sabta plus grida, yang benar adalah sabta grida. 8. Sub plus bagian, yang benar adalah sub bagian. 2. Perbedaan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Pernyataan tersebut merupakan premis, sedangkan kesimpulan merupakan implikasi pernyataan dasar tersebut. Artinya, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan sudah tersirat atau premisnya. Jadi, proses deduksi sebenarnya tidak menghasilkan suatu konsep baru, melainkan pernyataan atau kesimpulan yang muncul sebagai konsistensi premis-premisnya. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif itu bersifat umum, dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi bersifat khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Sedangkan penalaran induktif, proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum, berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif, deduksi dapat berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Contoh, saat ujian semester sudah dimulai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata, ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa, sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan, dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh, Jang Jang Ja bukan hasil penelitian Wiwi Kartiwi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Guna mengetahui sastra Melayu klasik lebih mendalam dan berasal dari tulisan Arab Melayu ke dalam tulisan Latin. Contoh, Suratun Nisa ditulis Surat Al-Nisa. 4. A. Program usaha sudah benar. 1. Tahap persiapan program sudah benar. 1. Penerimaan warga belajar, yang benar A. Penerimaan warga belajar. 1. 2. Pemilihan penyelenggara, yang benar B. Pemilihan penyelenggara. 1. 3. Pemilihan ketua kejar usaha, yang benar C. Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.1. Musyawarah, yang benar 1. Musyawarah. 1.3.2. Ditunjuk, yang benar 2. Ditunjuk. 5. Cara penulisan gelar akademik, yang benar adalah setelah nama atau penyandang gelar dibutuhkan tanda koma, kemudian diikuti gelar yang pertama ditulis dengan teknik penulisan yang benar, lalu dihubungkan tanda koma untuk penulisan gelar yang kedua, dan seterusnya jika ada gelar-gelar yang lain. Bayu Maharani S.S, yang benar Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M, yang benar R.M.
Pratama, M. M. Dr. Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Yang benar, Dr. Irfai Fathur Rahman, S. P besar, D kecil, titik, M besar, titik, P besar, D kecil, titik. Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, MPD. Yang benar, Dr. Andes, D besar, titik, Muhammad Kanzunuddin, M besar, titik, P besar, D kecil, titik. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang benar, Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M besar, titik, P besar, D kecil, titik. 6. Penggunaan tanda elipsis, tanda siku, tanda kurung. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda baca elipsis bentuknya adalah titik 3, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Contoh, entahlah, titik 3, aku tidak bisa memberitahumu. Jangan lupa membalas WA aku ya, titik 4. Karena jika tanda elipsis digunakan pada akhir kalimat, jumlah titik-titik adalah 4. 3 titik pertama merupakan tanda elipsis, dan 1 titik terakhir merupakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Tanda siku digunakan untuk keperluan mengapit kata, huruf, frasa, ataupun kalimat. Contoh kalimat asli, ayah memberi kado sepatu futsal Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Kalimat direvisi, ayah memberi kado sepatu futsal kepada, diberi tanda kurung siku, Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Tanda kurung digunakan untuk mengapit suatu keterangan tambahan. Contoh, setiap keluarga harus mempunyai kartu keluarga. Dalam kurung kakak. 7. Generalisasi. Penalaran dimulai dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan umum. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian, dalam pengembangan karangan. Generalisasi dibuktikan dengan fakta data statistik. Contoh, pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di Indonesia dewasa ini belum dapat dikatakan seragam. Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan terlihat dengan mudah. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan oleh bahasa daerah. Di lingkungan persurat kabaran, radio, dan TV, pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dapat dikatakan sudah terjaga baik. Para pemuka kita pun pada umumnya juga belum memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terjaga baik. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Analogi adalah membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Dapat disimpulkan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Contoh, kita banyak tertarik dengan planet Mars karena banyak persamaannya dengan bumi kita. Mars, di sana bumi menjadi anggota tata surya yang sama. Mars mempunyai atmosfer seperti bumi. Temperaturnya hampir sama dengan temperatur bumi. Unsur air dan oksigennya juga ada juga. Caranya beredar mengelilingi matahari menyebabkan pula timbulnya musim seperti di bumi. Jika di bumi ada makhluk hidup, tidaklah mungkin ada makhluk hidup di planet Mars. Sebab akibat atau kausal. Hubungan sebab akibat dimulai dari beberapa fakta yang diketahui dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sampai kepada kesimpulan yang menjadi sebab dari fakta itu, atau dapat juga kita sampai kepada akibat fakta itu. Contoh, dewasa ini kenakalan remaja sudah menjurus ke tingkat kriminal. Remaja tidak hanya terlibat dalam perkelahian biasa, tetapi sudah berani menggunakan senjata tajam. Remaja yang telah kecanduan obat-obat terlarang tidak segan-segan merampok bahkan membunuh. Hal ini selain disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua dan pengaruh masyarakat, pengaruh televisi dan film cukup besar. 8. Silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Silogisme adalah setiap menyimpulkan tidak langsung yang dari 2
posisi atau premis-premis disimpulkan menjadi satu proposisi baru kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh: 1. Semua makhluk mempunyai mata, termasuk premis mayor. 2. Si Yusuf adalah seorang makhluk, termasuk premis minor. 3. Jadi si Yusuf mempunyai mata, termasuk kesimpulan. 9. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contoh: kopi bisa disajikan baik dengan menggunakan air panas maupun dengan menggunakan air dingin. 2. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh: aku tidak akan menyesal seperti ini jika waktu itu aku tidak salah memilih keputusan. 3. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Bedanya, konjungsi korelatif digunakan pada klausa sederhana. Contoh: ibu sedang memasak di dapur, dan Andi sedang mengerjakan tugas sekolah di kamarnya. 10. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Ciri-cirinya: 1. Adanya unsur perbuatan atau tindakan. 2. Adanya unsur rangkaian waktu dan informatif. 3. Adanya sudut pandang penulis. 4. Menggunakan urutan waktu dan tempat yang berhubungan secara kausalitas. 5. Terdapat unsur tokoh yang digambarkan dengan memiliki karakter atau perwatakan yang jelas. 6. Terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. 7. Mempunyai alur atau plot. Contoh wacana narasi: Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7:45, sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Wacana deskripsi, satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Ciri-cirinya: A. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. B. Menggambarkan tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contoh: di bagian depan terdapat teras yang biasa untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan akan langsung menuju ruang tamu, dan di sebelah kiri tersedia ruang lesehan yang disediakan televisi. Biasanya di sini pusat keluarga kami berkumpul. Wacana eksposisi, satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Ciri-cirinya: A. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. B. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data aktual. C. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau melaksanakan kehendak. D. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. E. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Contoh: kecelakaan pesawat menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo El Al milik Flak Karil Israel pada 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua fuspin atau baut dudukan mesin lepas. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3. Mendadak kehilangan dua mesin, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda.
Wacana argumentasi, satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Ciri-cirinya, A. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. B. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. C. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Data dan fakta yang digunakan untuk menyusun wacana atau paragraf argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Contoh, menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus SMP langsung masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah resiko bagi lulusan SMP yang sembarang melanjutkan sekolah. Misalnya lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksakan masuk SMA. Dia tidak akan lulus ujian akhir nasional karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus ujian akhir nasional mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Wacana persuasi, bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk paragraf persuasi yang dikenal secara umum adalah propaganda yang dilakukan berbagai badan, lembaga, atau perorangan. Ciri-cirinya: 1. Persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 2. Harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. 3. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian. 4. Kepercayaan antar penulis dengan pembaca. 5. Persuasi dapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat tercapai. 6. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, banyak yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kita sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.